أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din, yang dimana ini merupakan ciri atau tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan dari kita semua. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan darinya kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepadanya perkara agama. Baik, kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, insyaallah azza wa jalla jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas dan mengkaji kitab tauhid yang kedua, di mana pada pertemuan kali ini ya merupakan pertemuan yang kesekian kalinya dalam pembahasan kitab ini, dan kita insyaallah tabaraka wa taala akan masuk ke pasal yang baru, pasal yang ke-7, dan ini merupakan pasal yang terakhir yang ada dalam kitab ini. Dan pembahasannya memang pembahasan yang sangat luas sekali. Karena di pasal yang ke-7 kita akan membahas tentang bab iman kepada yang gaib. Ya. Maka di dalam bab ini semua rukun-rukun iman yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Jibril akan dibalas secara rinci. Ya, bagaimana keimanan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, ya, bagaimana keimanannya kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul, kepada hari akhir, sampai puncaknya bagaimana seorang hamba beriman kepada yang namanya qada dan qadar. Baik, di dalam pembahasan atau pasal 7 ini, ya, di mana sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan yang lalu tentang pasal yang ke-6, dampak maksiat terhadap keimanan, dan pasal ke-5, bagaimana hukum pelaku dosa besar, pasal yang ke-4, hal-hal yang membatalkan keimanan, pasal yang ke-3, rukun iman dan cabang-cabangnya, pasal kedua, hakikat iman, dan pasal yang pertama adalah makna iman. Ini semua ya dari pasal 1 sampai pasal 6 merupakan muqaddimah, ya, muqaddimah yang pada intinya ya dalam kitab ini akan membahas tentang rukun iman. Baik, insyaallah tabaraka wa taala kita akan mulai untuk pasal yang ke-7, iman kepada yang gaib, berkaitan dengan ya bab yang pertama atau judul yang pertama, pengertian dan pengaruhnya dalam akidah seorang muslim. Kita minta tolong kepada Ibu Tika, ya, Ibu Tika untuk membacakan materi kita hari ini. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Ibu Tika ada sama kita? Baik. Enggak apa-apa. Ibu Isna dulu, Ibu Isna. Ibu Isna. Baiklah Ustadz, insyaallah. Nah, silakan Ibu, jazakillah khair. Pasal 7, iman kepada yang gaib, pengertian dan pengaruhnya dalam akidah seorang muslim. 1. Iman kepada yang gaib. Gaib adalah kata masdar yang digunakan untuk setiap sesuatu yang tidak dapat diindra, baik diketahui maupun iman kepada yang gaib, baik yang diketahui maupun tidak. Iman kepada yang gaib berarti percaya kepada segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera,
dan tidak bisa dicapai oleh akal biasa. Akan tetapi ia diketahui oleh wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Iman kepada yang gaib adalah salah satu sifat dari orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3 yang artinya Alif Lam Mim, kitab atau Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ada dua pendapat tentang makna iman tersebut. Pertama, bahwasannya mereka mengimani segala yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan akal, yaitu hal-hal yang telah diberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang para rasulnya. Kedua, bahwasannya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu mereka tidak bersama orang-orang beriman, sebagaimana mereka beriman kepadanya di waktu mereka bersama kalian. Dan ini berbeda dengan orang-orang munafik. Kedua makna di atas tidak bertentangan, bahkan keduanya harus ada pada diri seorang mukmin. Baik, alhamdulillah, jazakillah khair wa barakallahu fiik. Di pasal yang ketujuh berkaitan dengan iman kepada yang gaib. Di sini disebutkan pengertian dan pengaruhnya dalam akidah seorang muslim, ya. Pembahasan tentang iman kepada gaib ini adalah hal yang paling mendasar yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir, ya. Orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu dia tidak beriman kepada yang gaib, ya. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang bersifat gaib, ya. Mayoritasnya sesuatu yang bersifat gaib. Ketika Allah berbicara tentang neraka, ketika Allah Azza wa Jalla bercerita tentang surga, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, bercerita tentang masa depan, ya, berkaitan dengan ketetapan dan ketentuan yang Allah takdirkan kepada seluruh hambanya, ya. Cerita tentang padang mahsyar, cerita tentang al-mizan, tentang as-sirat, ya. Semua itu adalah hal-hal yang gaib. Hal-hal yang belum diketahui dan belum pernah disaksikan dan dirasakan oleh seorang mukmin yang dia hidup di dunia. Orang-orang kafir ketika dikabarkan kepada mereka bahwasanya mereka akan dihidupkan kembali, maka fakta itu tidak dapat dicerna oleh akal pikiran mereka. Karena sesuatu yang di luar nalar, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang jin, maka seorang mukmin, ya, langsung membenarkan apa yang Allah informasikan itu. Tapi orang-orang kafir, sesuatu yang tidak dapat dicerna, sesuatu yang tidak dapat, ya, difilter oleh akal dan logika mereka, maka mereka akan menolaknya. Inilah perbedaan yang sangat mendasar sekali antara seorang muslim dengan orang kafir. Orang muslim, walaupun kabar itu tidak dapat dicerna oleh nalar dan logikanya, ya, tidak dapat diterima oleh perasaannya, bahkan kalau kabar itu dan informasi tersebut datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, ya. Mereka langsung membenarkan. Itulah ciri dari orang yang beriman. Sehingga di sini dikatakan, ya, pengaruhnya dalam akidah seorang muslim. Yang pertama adalah iman kepada yang gaib. Gaib itu adalah kata masdar yang digunakan untuk setiap sesuatu yang tidak dapat diindra, ya, baik diketahui maupun tidak, ya. Mungkin kita tahu ada beberapa indera yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, penglihatan, pendengaran, ya, perasa juga, ya. Sesuatu yang tidak dapat kita dengar, sesuatu yang tidak dapat kita lihat, ya, itu sesuatu disebut secara bahasa adalah gaib. Maka dikatakan iman kepada yang gaib berarti percaya kepada segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan tidak bisa dicapai oleh akal biasa. Akan tetapi, sesuatu yang gaib itu diketahui oleh wahyu yang diterima oleh para nabi dan para rasul. Maka di sini, ya, seseorang itu bisa
mengetahui hal gaib, ini mengetahui ya, bukan melihat dan bukan merasakan, tapi mengetahui, itu hanya didapatkan dengan satu jalur, ya, dengan satu jalur. Jalur apa itu? Jalur wahyu. Makanya ya, kalau ada orang yang mengaku bahwasanya dia mengetahui hal yang gaib, ya, di luar jalur wahyu, apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka orang ini terjatuh di dalam kekafiran. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin dia mendapatkan kabar yang gaib hanya lewat satu jalur, yaitu jalur wahyu. Sehingga di sini babnya ya, pintunya sangat ketat sekali. Dia tidak bisa berbicara tentang hal yang gaib kecuali berdasarkan dalil. Sehingga pembahasan yang gaib ini harus ketat, ya. Tanya dalilnya apa? Di Al-Qur'an surat berapa, ya? Di hadis mana Nabi SAW menjelaskan tentang hal yang gaib itu? Sehingga di sini tidak bisa dengan ya hemat saya, ya, menurut pendapat saya atau menurut pribadi saya, itu tidak bisa dalam perkara-perkara yang gaib. Harus berdasarkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka dikatakan iman kepada yang gaib adalah salah satu sifat dari orang-orang mukmin yang kita bahasakan di awal tadi. Perbedaan yang sangat mendasar antara mukmin dengan kafir adalah beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, Al-Qur'an ini ya, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Semua yang ada di dalam Al-Quran, dari awal hingga akhir, semua adalah kebenaran, al-haq, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga memang Al-Quran ini Allah turunkan sebagai pedoman hidup orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mulai untuk mensifati atau menyifati orang-orang yang bertakwa yang tadi Allah sebutkan. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ya. Maka dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa tersebut adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, inilah syahid kita. Poin pembahasan kita dari ayat ini. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka yang lain dari orang-orang yang bertakwa selain mereka beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan salat dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Ya, berinfak, salat, beriman kepada gaib. Itu adalah ciri yang Allah sifati dengannya orang-orang yang bertakwa. Baik, kemudian disebutkan ada dua pendapat tentang makna iman tersebut. Apa sih maknanya alladzina yu'minuna bil ghaib? Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman dengan yang gaib? Ya, makna iman di sini apa? Ada dua. Yang pertama, bahwasanya mereka mengimani segala yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan akal, yaitu hal-hal yang telah diberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang para rasulnya. Ya. Tentu di sini konteksnya apa-apa yang dikabarkan tentang Allah. Ya. Bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana khabar kisah para nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu semua adalah hal gaib yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita sebagai manusia ataupun dengan akal kita. Ini definisi yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu mereka tidak bersama kalian, maknanya orang-orang beriman. Ya.
sebagaimana mereka beriman kepadanya di waktu mereka bersama kalian. Ya, di waktu bersama kalian maupun tidak, mereka tetap beriman. Dan ini berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafikin ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka katakan amanna, ya. Kami beriman bersama kalian. Tapi ketika di belakang kaum mukminin, maka mereka berpaling dari keimanan yang mereka akui, ya. Maka di sini inilah perbedaan antara orang yang beriman dengan orang munafikin. Dikatakan kedua makna di atas tidaklah bertentangan, bahkan keduanya harus ada pada diri seorang mukmin. Seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan di poin yang kedua tentang pengaruh iman kepada yang gaib dalam akidah seorang muslim. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya iman kepada hal yang gaib itu adalah hal yang sangat penting sekali bagi kehidupan seorang muslim, dan itulah yang menjadikan dia berbeda dengan orang-orang kafirin, ya. Dan bahwasanya gaib itu adalah sesuatu yang tidak dapat di ya ketahui atau dijangkau oleh panca indera dan akal, ya. Maka apakah keimanan kepada yang gaib ini ada pengaruhnya dalam akidah seorang muslim? Silakan dilanjutkan, Ibu. Poin 2, pengaruh iman kepada zat gaib dalam akidah seorang muslim. Iman kepada zat gaib mempunyai pengaruh yang besar sekali, sehingga terpantul dalam tingkah laku seseorang dan juga dalam jalan hidupnya. Ia merupakan motivator yang sangat kuat untuk melahirkan amal kebajikan dan memberantas kejahatan. Di antaranya adalah 1. Ikhlas beramal untuk memperoleh pahala dan menghindarkan diri dari siksa di akhirat. Bukan menginginkan balasan dunia dan pujian manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang para hambanya yang memberikan makanan kepada orang lain, padahal mereka sendiri menyukainya. Dalam firman-Nya, surat Al-Insan ayat 8 dan 9 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. 2. Kuat, tegas, dan tegar dalam pembenaran. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang beriman menjadikan seseorang teguh dalam menjalankan segala perintahnya, menjelaskan yang hak, mengajak kepada yang hak, menjelaskan yang batil, dan memeranginya. Jika tidak ada yang membantu, maka dia pun kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa mudah baginya kehidupan dunia dan segala penderitaannya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang perkara kekasihnya Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya dalam surat Al-Anbiya ayat 57-58 yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induknya dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Sebagaimana Allah menceritakan para ahli sihir Fir'aun ketika mereka beriman. Bagaimana mereka meremehkan siksaan Fir'aun atas mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 125-126 yang artinya, ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Rob kami kembali. Sesungguhnya kepada Roblah kami kembali.
dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Nah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Kita bahas dulu yang dua ya. Untuk pembahasan yang kedua ini adalah pengaruh iman kepada yang gaib dalam akidah seorang muslim. Dikatakan iman kepada yang gaib mempunyai pengaruh yang besar sekali. Ya. Sehingga di sini secara simpel ya mungkin pembahasannya apa sih manfaat kita beriman dengan hal yang gaib ya, dalam Islam. Apa manfaat atau apa faedah seseorang di dalam akidah dan keyakinannya meyakini ada sesuatu yang gaib yang harus dia imani. Dan di sini dikatakan bahwasanya hal yang gaib, iman kepada yang gaib itu mempunyai pengaruh yang besar sekali dalam diri dan akidah seorang muslim. Sehingga dari keimanan kepada yang gaib itulah terpantul dalam tingkah laku seseorang dan juga dalam jalan hidupnya. Ya, bagaimana sikap, ya, bagaimana tutur katanya, bagaimana tindak tanduknya di kehidupan dunia, itu salah satunya berkaitan erat dengan keimanan dia kepada yang gaib. Bahkan iman kepada yang gaib itu merupakan motivator yang sangat kuat untuk melahirkan amal kebajikan dan memberantas kejahatan. Ya, mungkin dapat kita bayangkan seseorang yang dia beriman kepada yang namanya pahala dan dosa. Dia beriman kepada yang namanya surga dan neraka. Dia tahu surga dan neraka itu adalah dua tempat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah sediakan bagi seluruh hambanya. Ya, yang taat kepada Allah diberikan surga, yang membangkang dari Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, padahal surga dan neraka itu adalah gaib, ya, belum pernah dia masuki, belum pernah dia lihat, belum pernah dia dengar seperti apanya, ya. Nah, ketika menjalani kehidupan dunia ini, ya, bayang-bayang atau keimanan dia kepada hal yang gaib itu merupakan motivator yang sangat kuat untuk melahirkan amal kebaikan. Ya, dia berharap dari amal kebaikan yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala meridhoi dirinya dan memasukkan dirinya ke dalam surga. Ketika ada amal keburukan, ketika ada dosa, ketika ada kemaksiatan, kefasikan, kezaliman yang menghadang dirinya di hadapannya, maka segera dia berpaling dari kemaksiatan tersebut dengan harapan Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkannya ke dalam api neraka. Sehingga iman kepada yang gaib dalam akidah seorang muslim memiliki dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupannya. Baik, sini dikatakan di antaranya adalah ya, di sini ada 4 ya pengaruh ya yang besar yang berawal dari bagaimana keimanan seorang muslim kepada yang gaib. Yang pertama adalah melahirkan ikhlas dalam beramal. Ya, di mana ikhlas beramal untuk memperoleh pahala dan menghindarkan diri dari siksa di akhirat. Bukan menginginkan balasan dunia dan pujian manusia. Nah, kalau kita perhatikan di sini dan kita bandingkan, balasan dunia itu adalah sesuatu yang nyata di hadapan matanya, ya. Pernah dia lihat, pernah dia rasakan. Pujian manusia itu sesuatu yang nyata, ya. Tapi kalau pahala, ya, ini belum pernah dia rasakan, belum pernah dia lihat, ya, belum pernah dia dengar seperti apa bentuknya, kan begitu ya. Ini gaib. Sedangkan balasan dunia, pujian manusia, dia sudah tahu bagaimana rasanya, bagaimana nikmatnya, ya. Nah, di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang para hambanya yang memberikan makanan kepada orang lain padahal mereka sendiri menyukainya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Bagaimana seseorang di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan memberikan makanan ya kepada orang-orang yang miskin,
kepada orang-orang anak-anak yang yatim, begitu juga kepada asir. Asir ini adalah tawanan, ya, tawanan perang. Kenapa dia memberikan makanan? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya, ya, ini kata mereka, kata orang tersebut yang memberikan makanan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kita memberikan kalian makanan itu benar-benar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Ya, kami tidak berharap balasan dari kalian ketika kami memberikan kalian makanan, dan kami juga tidak berharap untuk diucapkan ucapan terima kasih. Ini lihat bagaimana ikhlasnya orang-orang tersebut di dalam beramal. Ya, Allah Subhanahu wa taala abadikan ini di dalam Al-Qur'an. Dan bagaimana ucapan ini bisa terlahir dari orang-orang yang beriman tersebut? Itu berawal dari keimanan mereka kepada yang gaib. Mereka yakin akan keridhaan Allah, mereka mengimani tentang pahala dan surga, mereka mengimani tentang dosa dan neraka. Ya, dan itu melahirkan keikhlasan. Ya, orang yang ikhlas adalah orang yang memahami dengan baik tentang konsep iman kepada gaib. Ya, adapun orang yang tidak ikhlas dalam beramal, ya, selalu mencari dunia dari kebaikan yang dia lakukan, ya, selalu berharap pujian manusia dari ibadah yang dia lakukan, ya, matanya sudah ditutupi dengan apa? Dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan dia sendiri tidak mengetahui bagaimana, ya, hal-hal yang gaib yang telah Allah siapkan baginya kalau seandainya dia ikhlas dalam beribadah. Ya, jadi semakin dalam ma'rifah seorang hamba kepada, ya, hal-hal yang gaib berkaitan dengan surga, berkaitan dengan nikmat di akhirat, berkaitan dengan pahala, maka akan semakin mudah dirinya untuk ikhlas. Begitu juga sebaliknya, semakin minim pengetahuan, ya, ilmu, ma'rifah seorang manusia dalam bab yang gaib berkaitan dengan surga, neraka, pahala, dosa, nikmat kubur, siksa kubur, ya, maka semakin, ya, berani dia untuk tidak ikhlas dalam beramal. Apa yang diharapkan dalam kebaikan? Pujian manusia. Apa yang dia inginkan dari kebaikan yang diberikan? Ya, balasan dari orang lain. Ya, balasan yang baik dari orang lain. Dia melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan balasan dari orang. Tapi di sini orang-orang yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Allah ceritakan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika mereka memberikan makanan-makanan tersebut, mereka katakan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan ini bukan mengharapkan balasan yang baik dari kalian. Kami memberikan ini bukan ingin mendapatkan ucapan terima kasih dari kalian, tapi kami memberikan ini untuk mencari keridhaan Allah atas diri kami. Ya, jadi ini, ya, adalah poin yang pertama yang menjadikan atau yang berupa dampak, ya, pengaruh yang besar dalam diri seorang muslim ketika dia beriman kepada hal yang gaib. Dia akan ikhlas di dalam beramal. Kemudian yang kedua, apa faedah dari iman kepada yang gaib? Dia akan kuat, tegas dan tegar di atas kebenaran. Ya, dia akan kuat, tegas dan tegar di atas kebenaran. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman menjadikan seseorang teguh dalam menjalankan segala perintahnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali yang menjanjikan kaum mukminin, kaum muttaqin, ya, kaum muhsinin, ya. Dan janji-janji Allah itulah yang menjadikan mereka teguh dalam menjalankan perintah Allah. Menjadikan mereka teguh, ya, menjelaskan yang hak, menjadikan mereka teguh mengajak kepada yang hak, menjadikan mereka teguh, tegar, sabar
kuat untuk menjelaskan yang batil dan memeranginya. Ya. Jadi kenapa orang-orang mukminin itu benar-benar istiqomah di dalam amalnya, di dalam dakwahnya, di dalam ya perjuangannya, pengorbanannya, karena mereka beriman dengan yang gaib. Makanya ini tidak akan pernah ketemu dengan konsep hidup seorang kafir, ya. Konsep seorang yang beriman dalam hidupnya tidak akan pernah bertemu dengan konsep bagaimana orang-orang kafir menjalani kehidupan mereka. Jika tidak ada yang membantu, maka dia pun kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dirinya, ya. Dia telah memberikan kehidupannya, tenaganya, pikirannya, ya, seluruh hidup dan matinya untuk Allah, untuk agama Islam. Ya. Dan dia yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkannya. Jadi kalaupun dia ditinggalkan oleh teman-temannya, kalaupun dia ditinggalkan oleh kerabat dan keluarganya, kalaupun dia ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mereka adalah orang-orang terdekatnya, dia tidak akan pernah pantang mundur. Ya, kenapa? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan tidak akan menyia-nyiakannya. Begitu juga ya, terasa mudah baginya kehidupan dunia. Ya, makanya seorang mukmin yang kemudian dia meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani, yaitu zat yang maha kaya, tidak akan pernah takut miskin. Kenapa? Karena dia adalah Abdul Ghani. Saya ini adalah hamba zat yang maha kaya. Ya, saya tinggal minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pintu permintaan dan pintu doa koneksi seorang hamba kepada Robnya itu sangatlah terbuka dan sangatlah luas di dalam Islam. Dia langsung bisa meminta kepada Allah apapun yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga ya, terasa mudah baginya kehidupan dunia dan segala penderitaannya dibandingkan ya dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang perkataan kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya? Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah sesungguhnya kata Nabi Ibrahim, aku akan melakukan tipu daya. Saya akan melakukan makar terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian pergi meninggalkannya. Faja'alahum judzadan. Lalu setelah mereka pergi, meninggalkan berhala-berhala mereka, maka Nabi Ibrahim pun menjadikan berhala-berhala tersebut hancur berkeping-keping, terpotong-potong. Illa kabiran lahum, kecuali berhala yang paling besar. Dibandingkan dengan berhala-berhala yang lain, ada satu berhala yang paling besar. Itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, tidak dihancurkan. La'allahum ilaihi yarji'un, ya. Dikatakan agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Siapa yang melakukan ini? Ya. Jika ada ratusan berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, semua tidak tersisa satupun. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim membiarkan satu berhala yang paling besar. Kenapa? Agar menjadikan orang-orang kafir tersebut berpikir dan kemudian bertanya kepada berhala yang paling besar itu. Ya. Dan itu sudah pasti dia tidak akan pernah bisa memberikan jawaban, tidak akan pernah bisa memberikan kesaksian, tidak akan bisa memberikan informasi apapun karena dia adalah benda mati. Sebagaimana ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan para ahli sihir Firaun ketika mereka telah beriman, bagaimana mereka meremehkan siksa Firaun atas mereka. Ya, Allah berfirman, ya. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Orang-orang penyihir dari orang-orang yang Fir'aun itu berkata ketika diancam oleh siapa? Fir'aun. Ya, dalam berbagai ayat dikatakan, saya akan ya memotong tangan dan kaki kalian secara silang. Saya akan ya menyalib kalian di pohon-pohon kurma. Saya akan siksa kalian. Ya, itu ancaman Fir'aun ketika mengetahui para penyihirnya itu beriman kepada Nabi Musa. Maka para penyihir itu mengatakan apa? Inna ila rabbina munqalibun. Kami ini akan kembali kepada Rob kami. Ya. Mau kamu siksa kami seperti apapun,
pada ujungnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Kami nggak akan abadi bersamamu, wahai Fir'aun. Kami akan pulang kepada Rabb kami sebagaimana engkau pun akan pulang kepada Rabbmu. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan kamu ya tidaklah menyalahi kami atau kamu tidaklah mengadab kami, menyiksa kami, melainkan karena hanya kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami, ya. Hanya kami beriman lalu kamu mau mengadab kami, ya. Maka mereka berkata, Rabbana afrik alaina sabarau wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Lihat di sini, ya. Ada dua kisah. Yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kisah ya para ahli sihir Fir'aun. Yang dimana di sini ya mereka berada dalam satu kondisi, satu keadaan yang dimana mereka tetap tegar, tetap tegas, tetap kuat, tetap istiqomah di atas kebenaran yang mereka yakini. Walaupun ancaman yang bersifat duniawi itu ada di hadapan mereka. Sehingga makanya tadi dikatakan ya, terasa mudah baginya kehidupan dunia dan segala penderitaannya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Tadi kan sebelum ayat Al-Anbiya 57-58 kan disebutkan seperti itu ya. Terasa mudah baginya kehidupan dunia dan segala penderitaannya. Lebih baik dia disiksa di dunia. Lebih baik dia menderita di dunia dibandingkan dia harus menderita dan tersiksa nanti di akhirat. Ya, lebih baik ya dia sengsara di dunia daripada dia sengsara di akhirat. Ya. Nah, inilah para penyihir Fir'aun yang kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Fir'aun, mereka tetap tegar, mereka tetap kuat di atas kebenaran yang telah mereka yakini. Apa yang menjadikan mereka seperti ini? Adalah diantaranya iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib. Sehingga kesimpulannya, iman kepada gaib ini memberikan beberapa faedah dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, menjadikan dia ikhlas dalam beramal. Kemudian yang kedua, menjadikan dia tegar, kuat di atas kebenaran. Baik, silahkan untuk poin yang ketiga dan keempat dibaca, Ibu. Pengaruh iman kepada yang gaib berikutnya adalah meremehkan bentuk-bentuk penampilan duniawi. Hal ini merupakan pengaruh dari makmurnya hati karena keimanan bahwa dunia beserta kenikmatannya akan lenyap. Sedangkan akhirat adalah kehidupan kekal, damai abadi selamanya. Maka tidak masuk akal lebih memilih hal yang fana daripada yang kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan istri Fir'aun yang telah meremehkan segala kemewahan dunia yang ada padanya dan meminta agar diselamatkan dari Fir'aun berikut keburukannya demi untuk menggapai kehidupan akhirat. Demikian itu karena hatinya memancarkan sinar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Yang keempat, lenyapnya kebencian dan kedengkian. Sesungguhnya
Usaha mewujudkan keinginan nafsu tanpa melalui jalan yang benar menyebabkan kebencian dan kedengkian antar manusia. Sedangkan iman kepada yang gaib berupa janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya menjadikan seseorang mau mawas diri dan mengoreksi diri sendiri dalam setiap gerak-geriknya demi mendapatkan pahalanya dan menjauhi siksanya. Iman yang benar terhadap adanya pahala menjadikan seseorang bergegas melakukan ihsan dan kebajikan demi mendapatkan pahala yang kekal. Suatu perkara yang menjadikan bersihnya jiwa dan merebaknya kasih sayang di antara individu dan jamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang telah mempraktikkan hal itu dalam firman-Nya surat Al-Hasr ayat 9 dan 10 yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansor, sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha pengatur, maha penyantun lagi maha penyayang. Itulah sebagian pengaruh iman terhadap yang gaib. Pengaruh-pengaruh tersebut akan berkurang disebabkan oleh lemahnya iman. Bila pengaruh iman sudah tidak ada, maka suatu masyarakat berubah menjadi masyarakat hewani. Yang hidup memangsa yang mati, yang kuat menindas yang lemah, ketakutan merajalela, musibah meluas dan merata, kemuliaan hilang, dan kehinaan yang naik tahta. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Faidah dari iman kepada yang gaib yang ketiga, apa yang akan dampak apa yang akan muncul ketika seseorang itu beriman dengan hal yang gaib? Dia akan meremehkan bentuk-bentuk penampilan duniawi. Maksudnya apa? Dia akan meremehkan kehidupan duniawi. Hal-hal yang dianggap oleh manusia lain sebagai hal yang mengagumkan, gemerlapnya dunia, itu dalam pandangan dia, dari sudut pandang dia, itu akan dianggap sebagai yang remeh. Ya. Jadi dia akan melihat dunia itu dari sisi lain. Kalau orang itu mengejar dunia, berlarian di belakang dunia, sikut sana sikut sini, dorong sana dorong sini untuk mendapatkan dunia, maka orang yang sudah memiliki keimanan yang dalam kepada hal yang gaib, dia akan memandang remeh segala hal yang berkaitan dengan dunia. Hal ini merupakan pengaruh dari makmurnya hati karena keimanan bahwa dunia beserta kenikmatannya akan lenyap. Sedangkan akhirat adalah kehidupan kekal, kehidupan yang damai abadi selamanya. Kenapa dia bisa meremehkan dunia? Karena dia sudah mengetahui bagaimana hakikat kehidupan akhirat. Ya. Nikmat keimanan itu benar-benar sudah merasuk ke dalam jiwa dan hatinya. Sehingga ketika, karena ini adalah fitrah manusia. Manusia itu kalau ditawarkan antara dua hal, yang dimana salah satunya jauh lebih mahal, jauh lebih berharga dibandingkan yang lain,
pasti hatinya akan condong kepada sesuatu yang lebih berharga. Begitu juga dengan perkara ini. Ketika seseorang yang sudah mengetahui bagaimana hakikat kehidupan dunia yang fana dan sementara, lalu di sisi lain Allah berikan tawaran kepadanya tentang kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, maka manusia secara fitrahnya, ya, dengan ilmu yang dia miliki berkaitan dengan dua hal tersebut, dia akan condong untuk memilih akhirat, ya. Tapi bagi orang yang tidak mengetahui bagaimana? Yang tidak mengetahui tentang akhirat, yang dia hanya, ya, mengetahui tentang dunia, dia akan mengerahkan semua apa yang dia miliki dalam kehidupan ini untuk mengejar kenikmatan duniawi. Padahal di sana ada kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan duniawi. Ya. Orang yang cerdas, dia akan memilih sesuatu yang lebih berharga dan lebih besar. Nah, inilah sudut pandang orang-orang yang beriman. Yang dimana mereka beriman kepada hal yang gaib, ya, mereka akan meremehkan segala hal kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya. Jadi orang yang kemudian dia sudah, ya, tertanam di dalam jiwanya kecintaan kepada akhirat, maka dari pembicaraannya dengan teman-temannya, dengan kerabatnya, dengan kenalannya pun akan berbeda. Ya, tidak lagi membicarakan hal-hal yang bersifat duniawi, tidak lagi membicarakan tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi pembicaraan mereka sudah mengarah kepada hal yang bersifat tentang akhirat. Ya, bagaimana mereka saling menasihati, bagaimana mereka saling memotivasi dalam beribadah kepada Allah, bagaimana mereka saling bantu-membantu untuk tetap istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saling beramar ma'ruf di antara mereka, saling nahi mungkar di antara mereka. Ini pembicaraan orang-orang beriman yang mereka mengimani tentang hari akhir, ya. Sudah bukan waktunya lagi untuk membicarakan tentang hal-hal duniawi, kenikmatan-kenikmatan duniawi, ya. Tapi yang mereka sibuk pikirkan, yang mereka sibuk untuk rencanakan adalah bagaimana mereka bisa bahagia, bisa nyaman untuk hidup di akhirat. Seperti itu. Maka dikatakan, ya, maka tidak masuk akal lebih memilih hal yang fana daripada sesuatu yang kekal. Ya, kalau ada orang yang sudah tahu yang ini fana, yang ini kekal, dan dia memilih yang fana, yang sementara, maka ini adalah orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh. Kenapa dia memilih sesuatu yang kecil, padahal di depannya ada sesuatu yang jauh lebih besar? Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-64 berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau, hanya main-main saja, ya. Dunia ini hanya main-main saja, ya. Kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang kesenangannya itu terbatas. Wa inna daral akhirah. Sedangkan sesungguhnya akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang abadi. Kehidupan yang kekal. Lau kanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka mengetahui. Sini Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali menyadarkan kepada kita semua tentang hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, jamaah sekalian. Ya, apa yang kita prioritaskan selama ini, ya, mulai saat ini jangan lagi kita memprioritaskan dunia. Mulai saat ini kita rubah mindset kita rubah cara berpikir kita rubah bagaimana cara memandang kita untuk selalu memprioritaskan akhirat. Baik untuk diri kita sendiri, ya, kita prioritaskan akhirat. Baik untuk pasangan-pasangan kita prioritaskan akhirat. Baik itu untuk anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita, semua, ya, kerabat dan keluarga, kita prioritaskan mulai saat ini
adalah akhirat. Ya, karena ini untuk mengingatkan kita. Bisa jadi orang itu sudah tahu, tapi yang namanya kehidupan manusia ini ada kelalaiannya. Ada titik saat manusia itu lupa, lalai. Dia sudah tahu, tapi lupa. Dia sudah tahu, tapi lalai. Makanya dengan adanya majelis ilmu ini, di sini kita saling mengingatkan, saling menasehati, saling beramar ma'ruf, saling bernahi mungkar di antara kita, yang dengannya kita dapat kembali menghadirkan hati kita sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar kita kekal di akhirat dalam kenikmatan, bukan dalam sengsara, tapi kekal di akhirat dalam kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan istri Firaun. Firaun ini adalah ikon manusia yang terburuk. Allah Subhanahu wa taala banyak ceritakan di dalam Al-Qur'an. Kisahnya dengan Nabi Musa alaihissalam itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Adalah orang yang kafir, ya. Orang yang paling menentang Allah, paling membangkang kepada Allah. Tapi berbeda halnya dengan istrinya yang Allah kisahkan, di mana istri Fir'aun, ya, di sini katakan yang telah meremehkan segala kemewahan dunia yang ada padanya. Gak berharga lagi itu di dalam hati istri Fir'aun, kemewahan dunia yang ia miliki, ya, gemerlapnya dunia yang ada di hadapan matanya, ya, tidak lagi mewah semua harta-harta itu. Bahkan dia meminta agar diselamatkan dari Fir'aun berikut dari keburukan-keburukan Fir'aun. Kalau suaminya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berlepas diri. Bahkan dia meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari Fir'aun dan berbagai kekufuran yang dimiliki oleh Fir'aun. Demi apa? Demi untuk menggapai kehidupan akhirat. Dia tahu di dunia ini hidup sementara, akan mati. Mana kehidupan yang kekal nanti? Ketika seseorang telah dibangkitkan dari kematiannya, barulah dia akan merasakan kehidupan yang kekal abadi. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika telah menghisap dan memberikan, ya, perhitungan kepada seluruh manusia yang mukmin dan yang kafir. Orang-orang ahli surga, ya, penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memanggil, wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka, tahukah kalian ini apa yang ada di ini, apa yang ada di hadapan kalian ini, ya. Allah Subhanahu wa taala ternyata, ya, menghadirkan al-maut. Allah menghadirkan kematian dalam bentuk domba, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, ya. Di dalam di kehidupan akhirat nanti, setelah semua masuk ke tempatnya masing-masing, yang masuk neraka-neraka, yang surga-surga, Allah panggil mereka. Perhatikan ini, saksikan ini. Apakah kalian tahu ini? Mereka katakan, ya, kami mengenalnya. Dia adalah al-maut. Dia adalah kematian. Yang dulu ketika kami hidup di dunia, dialah yang memisahkan kami dengan harta kami, dengan pasangan kami, dengan anak cucu kami. Dia ini nih, ya, kematian ini yang memisahkan kami, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan domba itu disembelih, mati. Jadi al-maut akan mati, ya, kematian itu akan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah ini tidak ada lagi kematian, al-khulud faqat, ya, keabadian saja. Khuludun wala maut. Keabadian, kekal keabadian, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni surga, keabadian, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, keabadian, tidak ada lagi kematian setelah ini. Maka di situ, ya, adalah penyesalan yang begitu dalam dan begitu besar yang dirasakan oleh orang-orang kafir di dalam neraka. Karena mereka sudah abadi dalam neraka, ya. Dan itu merupakan kesenangan dan puncak kebahagiaan orang-orang mukminin yang berada dalam surga. Selama ini mereka sengsara di kehidupan dunia, penuh dengan aturan, penuh dengan kewajiban, penuh dengan sesuatu yang fardu, penuh dengan larangan, batasan, dan semuanya. Baik dalam berbuat, berucap, berkeyakinan, berpikir, semuanya diatur dalam Islam. Tapi nanti ketika di akhirat,
mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Ya, karena semua itu sudah berakhir. Ya, tidak ada lagi kematian. Mereka kekal abadi di dalam surga. Maka di sini ya dikatakan demikian itu karena hatinya memancarkan sinar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Kenapa di sini istri Firaun yang bergelimang harta? Di hadapannya semua fasilitas dimilikinya, tapi dia memilih untuk beriman kepada Allah, ya. Dan dia meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari Firaun. Meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari kezaliman dan kekufuran Firaun. Padahal dia bergelimang harta. Kenapa itu tidak lagi berharga di kehidupan istri Firaun? Kenapa istana, ya, emas, harta kekayaan, fasilitas itu dianggap remeh oleh istri Firaun? Karena dia sudah mengetahui ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan kenikmatan duniawi, yaitu kenikmatan akhirat. Itu tadi fitrah manusia pada dasarnya dia akan memilih sesuatu yang lebih besar, ya. Itu adalah orang yang cerdas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-11, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin." Dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ya, banyak ketika Allah menceritakan kisah di dalam Al-Quran, itu adalah permisalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ingin orang-orang beriman itu untuk memutar akal mereka dan mengambil faidah dari kisah yang Allah bawakan. Apa kata istri Fir'aun? Idh qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkanlah atau bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Minta untuk dibangunkan sebuah rumah di surga. Meminta kepada Allah. Berarti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Nabi Musa. Beriman kepada Nabi Harun. Yang dimana di sini adalah musuh bebuyutan suaminya sendiri. Tapi dia beriman kepada Allah, meminta kepada Allah. Wa najjini min fir'auna wa amalih. Ya Rabbku, wahai Rabbku, ya selamatkan aku dari Fir'aun dan dari perbuatannya, dari keburukan dan kejahatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ini ya faedah dari iman kepada yang gaib yang merupakan faedah ketiga, meremehkan ya berbagai kenikmatan duniawi. Yang keempat, ketika seseorang itu beriman kepada hal-hal yang gaib, faedahnya adalah lenyapnya kebencian dan kedengkian. Ya, ini adalah penyakit hati, ya, yang kalau seandainya seseorang itu dia cinta kepada kehidupan duniawi, maka akan ada hasad di dalam hatinya, ya, akan bercongkol hasad di dalam jiwanya. Begitu juga satu paket dengan kebencian kepada sesama mukmin. Sesungguhnya usaha mewujudkan keinginan nafsu, ya, tanpa melalui jalan yang benar menyebabkan kebencian dan kedengkian antar manusia. Jadi kalau seseorang itu punya ambisi yang besar untuk mengejar dunia dan jalan yang ditempuh dia itu bukan jalan yang syar'i, maka itu akan menyebabkan kebencian dan kedengkian, hasad di antara manusia. Sedangkan iman kepada yang gaib berupa janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman-ancamannya menjadikan seorang itu ya mawas diri dan mengoreksi diri sendiri dalam setiap gerak-geriknya demi mendapatkan pahalanya dan menjauhi siksaannya, ya. Setelah itu tidak ada lagi kebencian, tidak akan lagi ada kedengkian. Buat apa dia memperebutkan sesuatu yang sifatnya hanya sementara? Buat apa dia memperebutkan sesuatu yang tidak ada manfaat yang jangka panjang, ya? Sesuatu memperebutkan dunia buat apa, ya? Dikatakan iman yang benar terhadap adanya pahala menjadikan seseorang itu bergegas melakukan ihsan dan kebajikan demi mendapatkan pahala yang kekal. Kapan seseorang itu semangat untuk melakukan amal baik, melakukan ibadah, ya,
ketika keimanan dia kepada pahala itu benar. Ya. Suatu perkara yang menjadikan bersihnya jiwa dan merebaknya kasih sayang di antara individu dan jamaah. Kenapa kita sayang sama orang ini? Kenapa kita cinta sama orang ini? Alasannya karena Allah. Ya. Kalau karena dunia, maka dunia itu sifatnya fana. Suatu saat akan hilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang telah mempraktikkan hal itu dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 9 sampai 10. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor. Ya. Bagaimana kalangan Ansor itu bisa memprioritaskan saudara-saudara muslim mereka dibandingkan diri mereka sendiri dalam hal duniawi. Ya, dalam hal duniawi, ya. Mereka punya rumah 2, ya. 1, ya, diberikan kepada sahabat Muhajirin, ya. Mereka punya kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya yang berbilang, ya. Kemudian diberikan setengahnya kepada sahabat Muhajirin, ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, ya, dan beriman, yaitu sahabat Ansor, sebelum kedatangan para muhajirin kepada mereka di Madinah. Apa sifat yang Allah sifati mereka dengan sifat tersebut? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini yang pertama, ya. Mereka sangat cinta orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi ketika ada kaum muhajirin yang datang ke Madinah untuk berhijrah, bukan malah hasad, bukan malah benci, bukan merasa disaingi, ya, dimonopoli perdagangan mereka, ekonomi mereka. Tidak, mereka nggak hasad kan itu semua. Mereka suka cinta. Kenapa mereka cinta? Ya, ada bangsa baru, ada warga baru, ya, pendatang baru datang ke Madinah, langsung menguasai pasar di Madinah. Kenapa mereka nggak hasad? Seharusnya kan marah. Nah, di sini, ya, penyebabnya adalah karena tidak ada lagi kedengkian dan kebencian, hasad dalam hati mereka. Kenapa? Karena mereka beriman dengan hal yang gaib. Mereka yakin pahala, mereka mengimani tentang surga dan neraka, mereka mengimani tentang siksa dan kenikmatan adab kubur. Baik. Kemudian apalagi sifat mereka? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Ya. Ya, apa yang diberikan dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muhajirin, tidak ada sama sekali hasad dalam diri mereka. Bersih sekali hatinya mereka. Orang-orang Ansor itu sangat bersih sekali, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Butuh, butuh. Bukan berarti ketika mereka memberikan setengah harta mereka kepada kaum muhajirin yang tidak butuh. Butuh tetap. Tapi mereka memprioritaskan kaum muhajirin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Gak ada lagi hasad, tidak ada lagi kebencian. Kenapa? Ya karena itu tadi, ya. Ketika seseorang itu punya ambisi besar terhadap dunia, yang ditempuh adalah jalan yang tidak syar'i, akhirnya itu akan akan memberikan dampak kebencian dan kedengkian antara manusia. Kenapa mereka nggak benci kepada manusia? Ya karena itu tidak ada lagi musabaqah dalam hal duniawi, tidak ada lagi berlomba-lomba untuk menjadi yang paling kaya, menjadi yang paling populer, menjadi yang paling, ya, terkenal, menjadi yang paling, ya, dihormati oleh manusia, ya, paling tinggi jabatan. Tidak ada lagi, ya. Kenapa? Karena dia tahu ada sesuatu yang lebih indah dibandingkan itu semua, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang mereka dipelihara dari kekikiran, bakhil, ya, pelit dari barang siapa yang dirinya itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir dan pelit, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansor dari kaum mukminin, ya,
Mereka akan berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor minta kepada Allah untuk apa? Jangan ada dalam hati mereka itu bercongkol, ya, sifat hasad kepada sesama muslim. Ini penting, ya. Rabbana, kata mereka, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah maha penyantun, lagi maha penyayang. Dengan dikatakan, itulah sebagian pengaruh iman terhadap yang gaib. Pengaruh-pengaruh tersebut akan berkurang disebabkan oleh lemahnya iman. Ya. Bila pengaruh iman sudah tidak ada, maka suatu masyarakat akan berubah menjadi masyarakat hewani. Ya, seperti hewan yang hidup memangsa yang mati, yang kuat menindas yang lemah, ya, ketakutan merajalela, musibah meluas dan merata, kemuliaan hilang, dan kehinaanlah yang akan naik tahta. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Kapan kerusakan itu akan terjadi? Ketika, ya, suatu masyarakat, ya, itu tidak memiliki keimanan kepada hal yang gaib, maka kehancuran, ya, pada mereka itu akan terjadi baik dari dunianya maupun akhiratnya semua. Jadi itu 4 faedah ketika kita memiliki keimanan terhadap yang gaib. Yang pertama adalah kita dapat ikhlas dalam beramal, ya. Kemudian yang kedua adalah kuat tegar dalam kebenaran, ya, di atas kebenaran. 3, ya, meremehkan segala bentuk macam kenikmatan duniawi. Dan yang keempat adalah lenyapnya kebencian, hasad, dan kedengkian di hati kita pada orang-orang yang beriman. Allahu ta'ala alam. Baik, di sini ada soal-soal latihan pasal 7, ya, sebelum kita tutup. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah arti iman kepada yang gaib dan apa tafsiran dari yu'minuna bil gaib? Kemudian yang kedua, bagaimana keikhlasan dalam beramal itu bisa termasuk di antara pengaruh beriman kepada yang gaib. Kemudian yang ketiga, mengapa seorang mukmin tidak pengecut dan penakut. Dan yang keempat, mengapa istri Fir'aun mencampakkan gemerlapnya dunia dan meminta diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya. Yang kelima, bagaimana iman kepada yang gaib membuat rasa saling mengasihi itu menyebar di masyarakat. Ya, kita minta kepada jamaah sekalian untuk menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, untuk nomor 1 silahkan dimulai dulu dari Ibu Isna dulu, nggak apa-apa. Nomor 1, apakah arti iman kepada zat gaib? Iman kepada zat gaib artinya percaya kepada segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera dan tidak bisa dicapai oleh akal biasa, tetapi ia hanya bisa diketahui dari wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Ya, itu iman kepada yang gaib. Baik, kemudian tafsiran dari yu'minuna bil gaib. Apa makna dari yu'minuna bil gaib? Mereka mengimani kepada yang gaib itu beriman kepada hal-hal yang diberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang para rasulnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua itu mereka beriman kepada yang gaib ketika mereka, sebetulnya saya juga kurang jelas Ustaz penjelasannya. Nah, ini untuk poin yang ini simpelnya, ya. Simpelnya. Nah, dilihat ataupun tidak, gitu ya. Simpelnya seperti itu. Mau dia dilihat oleh orang lain ataupun tidak, maka itu tidak akan mempengaruhi amalnya. Kalau orang munafik itu kan dia, ya, ketika dilihat oleh orang lain, amalannya diperbaiki, amalannya diperbagus, gitu kan. Tapi ketika tidak ada yang melihat, sendiri dalam kamar, misalnya sendiri, ya,
dalam Oke. kesendiriannya barulah dia nampak itu sifat Oh, kekufurannya. Nah, kalau orang beriman kepada gaib itu maksudnya apa? Yu'minuna bil gaib ya. Dilihat ataupun tidak tetap imannya sama. Didengar ataupun tidak oleh manusia tetap ya apa yang dikatakannya, apa yang diimaninya sama, nggak beda ya. Baik itu ya. dilihat oleh kaum muslimin maupun tidak, amalnya tetap sama. Itu maksud dari poin yang kedua di sini. Ya, Ustaz. Itu tadi saya Nah, sendiri juga kurang paham. Demikian, baik. Ustaz. Nah, Ya. kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, kita minta tolong Ibu untuk menjawab Ibu Ita, Ibu Ita Paramita. Ya, Ustaz, bagaimana keikhlasan dalam beramal itu bisa termasuk di antara pengaruh beriman kepada yang goib, yaitu ikhlas beramal untuk memperoleh pahala dan menghindarkan diri dari siksa akhirat, bukan menginginkan balasan dunia dan pujian manusia. Bagaimana keikhlasan dalam beramal itu bisa termasuk di antara pengaruh beriman kepada yang gaib? Bagaimana tadi jawabannya, Ibu? Yaitu beramal untuk memperoleh pahala dan menghindarkan diri dari siksa akhirat, bukan menginginkan balasan dunia dan pujian manusia. Ya, jadi ketika seorang itu beramal, ya, yang dia niatkan, yang dia ingin dapatkan itu benar-benar pahala, ya, keridhaan Allah, ya, agar Allah masukkan dia ke dalam surga, bukan untuk Pujian mendapatkan manusia. kenikmatan duniawi atau pujian manusia. Nah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya nomor 3, silakan dibantu jawab Ibu Mira Amalia. Ya Ustaz, mengapa seorang mukmin tidak pengecut dan tidak penakut? Karena seorang mukmin telah dijanjikan oleh Allah, telah dijadikan teguh dalam menjalankan perintahnya. Ya mungkin dapat ditambah juga untuk poin ini bagaimana ya di situ kisah para penyihir Firaun yang tetap tegar, tetap kuat di atas kebenaran, ya. Nah kan di sini dibahas kenapa seorang mukmin itu dia tidak penakut, tidak pengecut, ya. Maksudnya apa? Tegar gitu. Kenapa? Karena dia yakin, ya, kesengsaraan penderitaan di dunia jauh lebih kecil dibandingkan dengan siksaan di akhirat, ya. Siksaan di dunia itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan siksaan akhirat. Jadi dia lebih takut dengan siksaan Allah dibandingkan dengan siksaan Firaun. Lebih takut dengan siksa neraka dibandingkan dengan siksa manusia di dunia. Nah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, kita minta Ibu Juniba. Bismillah, ya Ustaz. Mengapa istri Fir'aun mencampakkan gemerlapnya dunia dan meminta diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya? Karena istri Fir'aun beriman kepada Allah dan percaya bahwa gemerlapnya dunia adalah sesuatu yang fana dan kenikmatan akhirat adalah kekal. Benar, sahih, masya Allah. Jadi istri Firaun itu meremehkan ya berbagai bentuk kenikmatan duniawi. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Kemudian yang nomor 5 terakhir, pertanyaan terakhir, kita minta kepada Ibu Iriana Ardi. Ya Ustadz. Nah, silakan Ibu.
Bagaimanakah iman kepada yang gaib membuat rasa saling mengasihi menyebar di masyarakat? Iman yang benar terhadap adanya pahala menjadikan seseorang bergegas melakukan ihsan dan kebajikan demi mendapatkan pahala yang kekal. Sesuatu perkara yang menjadi bersih jiwa dan merebahnya kasih sayang di antara individu dan jemaah. Begitu Kak Ustaz. Nah, mungkin simpelnya, bagaimanakah iman kepada yang gaib itu membuat rasa saling mengasihi menyebar di masyarakat? Karena keimanan yang gaib itu, ya, keimanan kepada yang gaib itu akan melenyapkan kebencian dan kedengkian, gitu Ibu ya. Karena ketika seseorang itu dia sudah mengetahui dan beriman kepada yang gaib, ya, bagaimana keutamaan akhirat dibandingkan dengan dunia, ya, tidak akan ada lagi dalam hatinya kebencian dan kedengkian, ya, dengan sesama muslim. Kalau dia sudah tidak ada kebencian dan kedengkian kepada sesama muslim, maka yang ada hanyalah kasih sayang, ya, antara individu dan jamaah kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk masuk ke dalam bab inti dari pembahasan kitab ini, kitab Tauhid jilid yang kedua, yaitu tentang rukun-rukun iman, dari beriman kepada Allah, pada kitabnya, kepada para rasulnya, ya, kepada para malaikat, kepada hari akhir, dan begitu juga dengan iman kepada qada dan qadar. Ya, ada 6 rukun iman yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang di dalam membahas dan mengkaji kitab ini. Jadi apa yang sudah kita bahas dari awal sampai pembahasan akhir ini semuanya terhitung muqaddimah, ya, pendahuluan sebelum kita masuk ke bab inti yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jal. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik. Jazakallah khairan wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Jazakallah khairan wa barakallahu fik wa ahsanallah ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke sesi tanya dan jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya langsung, silakan di-unmute audionya atau bisa melalui kolom chat yang insya Allah nanti akan Anda bacakan. Pada jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanya sedikit ini Ustaz, samakah ketika kita berbuat atau beramal karena ingin mendapatkan pahala dari Allah dengan kita beramal dan berbuat karena ingin mendapatkan ridho Allah? Apakah itu sama kedudukannya, Ustaz? Yang pertama apa? Yang pertama? Berbuat atau beramal itu karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Dengan yang kedua sama dengan ketika kita berbuat atau beramal dengan ingin mendapatkan ridho Allah. Apa sama itu, Ustaz? Itu sama, semua sama. Karena pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan didapatkan kecuali dengan keridhaan. Jadi satu paket, ya. Ketika seseorang itu mengharapkan dari amal kebaikan, amal ibadah yang dia lakukan untuk mengharapkan ridha Allah, maka di situ juga masuk dalam perkara, ya, balasan apa yang Allah akan berikan. Kan seperti itu. Allah berikan dia kemudahan, Allah berikan dia surga, Allah berikan dia pahala, Allah berikan dia penerangan di dalam kubur. Itu semua masuk ke dalam beramal dengan mengharapkan keridhaan Allah. Karena yang menjanjikan itu kan Allah sendiri kan. Allah yang menjanjikan janji-janji itu. Kemudahan di dunia, kemudian pahala, kemudian keabadian di surga, ya, ketenangan dan pertolongan di alam kubur. Itu kan janji Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita mengamalkan amal ibadah untuk mendapat atau mengharapkan ridha Allah, maka itu semua sudah masuk ke dalam perkara tersebut. Allah taala alam. Berarti sama juga sama dengan ingin mendapatkan rahmat ya, Ustaz. Satu paket semua itu ya. Benar, benar semua. Karena itu masuk ke dalam janjinya Allah. Oh, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Amin wa iyyak. Boleh nggak Ustadz tanya sedikit di luar konteks? Ya, silakan Ibu. Ini tadi di surat Al-Hasr kan penutupnya kan adalah Asma Allah Ar-Rauf. Kalau itu, dan dia merupakan penutup ayat ya Ustaz, penutup ayat 8 dan 9 dan 10 ya. Penutup ayat 9 dan 10 itu ada Asma Allah Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Pertanyaannya, kalau dari ayat ini yang disimpulkan sebagai Allah sebagai Maha Penyantun itu seperti apa Ustaz? Maha bentuk santunnya Allah Subhanahu wa taala. Santun di sini maknanya adalah kelembutan ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ya, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada atau di antara kaum muslimin. Di sini contohnya apa? Contohnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang muhajirin itu sangat cinta kepada orang-orang Ansor. Dan Allah juga menceritakan orang-orang Ansor itu begitu mencintai dan menyayangi sahabat-sahabat mereka dari kalangan muhajirin. Tidak sampai di situ, bahkan ya golongan setelahnya, yaitu setelah wafatnya kaum muhajirin dan Ansor, orang-orang yang datang setelah mereka, generasi berikutnya pun tetap menyayangi mereka. Bagaimana bentuk sayangnya? Dengan mendoakan. Makanya orang-orang beriman setelah Ansor dan Muhajirin itu kan mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Maksudnya siapa? Para sahabat, ya, dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Itu adalah gambaran rahmat, kecintaan, kasih sayang, belas kasih yang ada di antara kaum mukminin. Dan yang memberikan dan menurunkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah sebutkan sifatnya wallahu innaka raufu ar-rahim. Innaka raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyantun ya dan zat yang maha penyayang. Seperti itu, Ibu. Masya Allah, ya. Ya Ustaz, Nah, kalau Ustaz paham. nah, Jadi arti yang menimbulkan rasa kasih sayang itu dari sifat Allah Maha Penyantun itu ya Ustaz ya. benar, benar ya, Ya. sahih. Ya, jazakallah Ustaz. Ya. Amin wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada jemaah yang telah bertanya dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub Rizalullah. Kepada jemaah yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Baik, kalau begitu Anda nanya sedikit, Ustaz. Nah, silakan. Ini bagaimana nih kita kan kadang-kadang kita ini untuk niat kadang-kadang ketika kita sudah berniat untuk mengikhlaskan suatu amal hanya karena Allah Ta'ala gitu, itu ada aja godaan syaitan gitu, Ustaz. Jadi seakan-akan kita dilihat, wah ini kita niatnya dibengkokin gitu, Ustaz. Jadi mungkin lebih ria, Ustaz, ya, jadi menjurus ke ria. Nah, itu ketika kita terlintas seperti itu, Ustaz, ketika terlintas niat kita sudah melenceng, itu ketika kita istighfar gitu ya, apakah itu sudah terampuni atau bagaimana, Ustaz? Mohon nasihat, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Dalam kondisi seperti itu merupakan
fitrah manusia. Itu yang namanya di dalam bahasa itu disebut seperti lintasan hati, ya. Terbesit misalnya kita pertama sholat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang lewat. Maka disitulah celah setan untuk merusak ibadah kita dengan apa? Membisikkan. Dan bisikan setan itu berbentuk ya besitan hati untuk apa? Untuk kemudian mengalihkan ibadah yang tadinya untuk Allah buat orang yang lewat tadi, ya. Dibagus-bagusin misalnya ya. Aslinya tadi biasa saja, ya. Sujudnya dipanjangin, rukuknya disempurnakan, ya. Itu semua ya disebut dengan apa? Besitan hati. Nah, ketika ada dalam hati kita terbesit untuk itu disyariatkan untuk dinafikan, ya, untuk dihilangkan, ditolak. Ya. Yang mazmum, yang tercela itu kalau besitan hati itu diikuti. Nah, jadi selama dia itu baru terbetik dalam hati, langsung dinafikan, kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali meluruskan niat kita yang tadi sudah mulai bengkok, nah itu tidak ada masalah. Itu tidak akan berimbas kepada kualitas amalan kita. Tapi kalau seandainya ya ketika niat itu dibelokkan dengan niat yang salah di tengah perjalanan, lalu kita biarkan, kita cuek, tidak kita luruskan kembali, itulah masalahnya. Jadi ya itu dinamakan oleh para ulama sebagai tajdidun niyah, memperbarui niat. Semisal Imam Ats-Tsauri saja, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku untuk aku luruskan kecuali niatku sendiri. Ya, sesuatu yang aku obati itu paling susah adalah meluruskan niatku. Nggak ada sesuatu yang lain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya meluruskan niat itu memang perkara yang memang para ulama kibar salaf pun mereka merasakan itu adalah sesuatu yang sangat penting dan mereka merasa kesusahan akan hal itu. Jadi ketika ada suatu besitan hati untuk riya, untuk sum'ah, itu yang pertama kita pahami itu sesuatu yang wajar sesuai dengan fitrah manusia, tetapi tidak boleh untuk kita ikuti. Harus dikembalikan lagi ke jalan yang lurus. Tidak boleh dibelokkan. Yang salah adalah ketika kita diam dan cuek akan hal itu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Jadi kalau misalnya kita terbesit lagi diluruskan lagi, terbesit lagi, luruskan lagi gitu. Itu terus Iya, Ustaz ya. terbesit diluruskan lagi, Iya. terbesit diluruskan lagi. Itu insya Allah amalnya berkualitas tetap, nggak berkurang kualitasnya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan. Amin amin wa iyyakum. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari jamaah sebelum ditutup. Tafadhali. Nah, kalau tidak ada, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu, dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kekuatan untuk istiqomah di atas jalan yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga firdausnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum.